Oke, terima kasih Pak Didin. Eh, kita tahu bahwasannya ketika Pilpres 2019 pasca pemilihan ada banyak situasi dan kondisi yang sangat menarik perhatian, terutama di media sosial. Kita tahu di media sosial banyak beredar berita-berita tentang kecurangan, tentang delegitimasi terhadap KPU, terus ada simpang siur akan adanya huru-hara pasca nanti KPU menyatakan paslon siapa yang akan menduduki sebagai jabatan presiden. Yang saya tanyakan kepada Pak Didin, situasi seperti ini relevankah dalam suatu kondisi politik di Indonesia? Baik, terima kasih. Mengamati perkembangan proses pemilu mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan hari H, lalu penghitungan sebelum diputuskan final oleh KPU. Ada dua fenomena yang menarik. Ada fenomena yang empiris atau nyata, dan ada fenomena yang sifatnya simulakra. Simulakra maksud saya adalah dinamika gagasan, ide, persepsi-persepsi yang ada di media sosial. Nah, menyikapi dua hal itu harus di manakah otoritas-otoritas resmi politik Indonesia itu menyikapi semua itu. Menurut saya yang harus direspon dengan baik dalam arti resmi dan formal itu adalah realitas politik yang ada di dunia nyata atau empiris. Karena proses politik nasional kita itu adalah proses politik yang empiris, yang real. Karena itulah yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam membuat politicking decision atau keputusan politik. Tetapi namun demikian, apa yang berkembang dinamika di media sosial itu memang itu hanyalah simulasi, memang tidak menjadi pedoman, tetapi dia bisa menjadi semacam kontrol bagi para otoritas politik nasional kita untuk menjadi semacam pertimbangan di dalam membuat keputusan politik. Mengingat keputusan politik yang formal dan resmi itu akan lebih baik manakala memperoleh banyak pertimbangan. Bahwa kemudian dinamika yang nampak paling keotik atau paling centang-perentang, carut-marut itu justru ada di media sosial. Itu kita tidak bisa ingkari, memang betul. Tetapi harus diingat bahwa tidak semua yang ada di media sosial itu adalah pendapat pribadi. Bisa saja itu adalah mesin atau akun-akun robot. Saya pikir harus bijaklah para pemegang otoritas partai politik maupun otoritas pemangku resmi dari proses politik ini untuk mempertimbangkan itu semua. Saya pikir itu. Ya, kalau kita lihat sekarang memang media sosial tidak bisa dijadikan patokan ya untuk realitas politik yang sekarang. Ketika kita melihat realitas politik yang empiris, ada isu bahwasannya akan terjadi chaos antara masyarakat atau civil war di antar masyarakat antara kubu 1 dan 02. Hal ini apakah mungkin terjadi ketika nanti ada satu paslon yang menang, maka akan ada chaos itu? Karena beredar juga sekarang ini ada 200.000 brimob yang ditarik ke ibu kota. Apakah itu bisa menjadi huru-hara ya jika nanti ada paslon yang menang atau ada paslon yang kalah? Indonesia ini tidak punya tradisi untuk
revolusi dari bawah. Indonesia tidak punya tradisi membuat chaos atau keonaran yang sifatnya dari grassroots. Jadi saya pikir peristiwa chaos nasional itu tidak akan terwujud, apalagi berujung di konflik horizontal yang melibatkan kubu 01 maupun 02, karena sejauh tidak ada elit-elit yang menjadi agitprop, dalam arti agitasi, provokasi dan propaganda, maka grassroots ini tidak punya bakat untuk semacam revolusi sosial atau konflik horizontal. Itu tidak ada. Di dalam sejarah Indonesia itu orangnya santun, ramah, tolerannya tinggi, sifat gotong royongnya menonjol, terus mereka mudah diatur. Jadi Indonesia sama sekali tidak punya bakat untuk berbuat anarkis selama tidak diberi contoh oleh para elit politiknya. Bahwa kita dalam sejarah pernah terjadi peristiwa konflik horizontal, itu menurut saya pribadi itu desain. Jadi kerusuhan yang memang dibuat supaya terjadi kerusuhan. Jadi ada yang menghendaki terjadinya kerusuhan, ada penyulutnya, ada yang membuat rancangannya, ada yang menjadi operatif di lapangan, lalu mereka inilah yang menjadi pemicu sehingga akhirnya massa yang kerut atau gerombolan itu terpancing untuk berbuat rusuh. Nah, selama syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka saya yakin tidak akan terjadi konflik horizontal, apalagi hanya menyangkut kepentingan dua kelompok saja. Kita tahu bahwa kepentingan nasional lebih besar di atas segala-galanya ketimbang kepentingan dua kelompok saja. Saya pikir itu. Bagaimana dengan isu ada kelompok non nasionalis yang menunggangi pemilu kali ini? Bahkan ada yang mengatakan salah satu elit politik adalah pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia. Iya, kembali lagi ke persepsi. Sudut pandang, persepsi itu bisa datang dari mana saja. Persoalannya adalah persepsi itu muncul dari mana? Ada persepsi itu yang dibangun secara subjektif, ada persepsi itu yang dibangun dari peristiwa nyata. Nah, saya berpikir bahwa supaya persepsi itu tidak sampai menjadi opini publik, itu maka kita harus mencegah itu. Kan sebelum terjadi keputusan dari elit, itu diawali dulu dengan ada peristiwanya dulu. Ada peristiwa nyata, lalu peristiwa nyata itu diwacanakan menjadi diskursus sehingga membentuk persepsi publik. Dari persepsi publik itu kemudian memperoleh respon dari semua lini, lalu menjadilah opini publik. Opini publik yang sudah masif nanti akan membentuk yang namanya adalah agenda setting. Dari agenda setting ini kemudian menjadi agenda politik. Dari agenda politik menjadi keputusan politik. Nah, keputusan politiknya bisa lewat jalur formil, bisa lewat jalur yang non formil. Kalau lewat jalur formil, it's okay, berarti ini masih konstitusional. Tapi kalau keputusan politiknya menjadi non formal, ini bisa berujung pada inkonstitusional. Misalnya adalah melawan atau menggugat dengan bukan gugatan pengadilan tapi gugatan sosial. Lalu membuat bargaining power dengan cara show of force atau adu kekuatan massa real. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, persoalan apakah ada yang menunggang atau tidak, saya pikir itu persepsi, dan itu boleh saja selama itu menjadi persepsi pribadi. Jangan sampai persepsi pribadi ini diwacanakan kemudian berubah menjadi persepsi publik yang nanti berujung menjadi opini publik, lalu jadi agenda setting, terus agenda politik, terus keputusan politik. Ini berbahaya sekali. Nah, senyampang itu belum terjadi semua, maka saya berpikir harus ada pihak-pihak lain yang masih
mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya untuk membuat persepsi tandingan. Itu saya pikir. Tentang persepsi tandingan ya Pak, yang bisa menyeimbangkan persepsi tadi, mungkin beri salah satu ilustrasi Pak, tentang persepsi itu seperti apa ya? Iya. Jadi dalam dunia politik itu ada istilahnya adalah isu itu bisa dimanfaatkan oleh dua kubu. Bagi mereka yang berkepentingan atas isu akan melakukan distribusi isu. Jadi isu yang didistribusikan dengan sengaja. Nah, lalu kubu lain harus menyikapi itu dengan kontra isu. Jadi harus ada perlawanan atas isu pertama yang didistribusikan. Itu harus memperoleh kontra isu dari kubu yang lain. Supaya apa? Supaya terjadi cross check, lalu terjadi balance, check and balances, kekuatan-kekuatan yang ada di tengah masyarakat. Nah, kita split saja dari yang tadinya isu kemudian menjadi persepsi, maka ada yang mencoba mendistribusikan persepsi itu yang awalnya persepsi pribadi menjadi persepsi kelompok, dari persepsi kelompok diubah menjadi persepsi publik. Nah, kubu yang lain harus juga membuat tandingan, misalnya dengan menyampaikan persepsi yang kontra atas persepsi yang awal tadi. Jadi buatlah kontra persepsi. Kontra persepsi ini harus dibangun terus-menerus supaya terjadi keseimbangan. Misalnya begini, contoh realnya, dipersepsikan hari ini, dan ini nampaknya sudah menjadi persepsi publik, bahwa KPU tidak netral. Maka kubu lain yang masih punya pikiran kepentingan nasional di atas segalanya harus membuat kontra persepsi publik. Apa itu? Dengan mengatakan bahwa KPU adalah lembaga independen, bukan dipilih oleh pemerintah, tetapi dipilih oleh wakilnya rakyat, DPR. Nah, di dalam DPR atau parlemen sana itu merepresentasikan seluruh rakyat dari parpol-parpol besar itu. Sehingga sebenarnya KPU itu adalah kerja bareng dari seluruh wakil-wakil rakyat. Artinya KPU tidak mungkin tidak netral, pastilah netral. Kontra persepsi semacam ini yang kita harapkan supaya persepsi KPU tidak netral yang telah menjadi persepsi publik ini bisa dinetralisir. Oh ya, tentang penyelenggaraan pemilu, kita tahu bahwasannya korban yang berjatuhan pemilu kali ini melebihi korban bom Bali 2002. Menurut Bapak, penyelenggaraan pemilu kali ini, penyelenggaraan pemilu kali ini gagal apa sudah benar? Saya menilai pemilu kali ini sukses, sangat sukses. Saya mengukur sukses karena ini adalah pemilu pertama kali yang dilakukan dengan melibatkan mulai dari pemilunya DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, lalu DPR RI, terus ditambah DPD dan presiden wakil presiden. Jadi secara serentak dalam satu hari. Dari indikator itu saya katakan pemilu kali ini sukses. Bahwa kemudian hajatan pertama ini ada kekurangan di sana sini, itu sebenarnya teknis, bukanlah hal yang sangat mendasar, sangat substansial. Substansinya adalah penyelenggaraan pesta demokrasi itu clear, udah sukses. Ada yang gagal di sana sini, itu teknis. Misalnya begini, tidak disediakan ambulan yang standby di tempat, lalu kemudian tidak dialokasikannya waktu yang agak leluasa sehingga proses penghitungannya bisa berlarut-larut sampai kemudian tidak tidur para penyelenggaranya ini. Lalu masih belum rapinya pengalokasian atas alat-alat peraga, alat-alat instrumen pemilu dan seterusnya. Juga distribusi anggaran. Saya pikir hal-hal yang semacam itu sangat teknis sekali. Nah, persoalannya ini menjadi blow up
oleh media sedemikian rupa, terutama medsos, karena memang hal-hal yang tadi sifatnya teknis itu ternyata berefek pada kesehatan para penyelenggara. Ya kenapa? Ya karena kurang tidur, lalu proses penghitungan yang berlarut-larut, kemudian tidak ada check up kesehatan di tempat, tidak ada jadwal rolling antar mereka. Lalu kemudian karena kesadaran rakyat akan partisipasi menjaga suara itu tinggi, sehingga rakyat sangat, taruhlah dalam tanda kutip, genit gitu ya, agak genit, sehingga ini menjadi tekanan psikis tersendiri bagi para penyelenggara. Nah, dari situlah kemudian maka banyak yang berjatuhan sakit. Tapi di antara sekian juta, lalu kalau di persentase secara statistik dengan kuantitatif, ada yang sakit sekian, lalu dari sakit ini berujung pada meninggal sekian. Itu saya tidak mengatakan ini wajar, ini tetap perlu ke depan untuk diperbaiki. Tetapi menurut persentase statistik, saya pikir hal-hal semacam ini akan bisa dijadikan sebagai outcome bagi kebijakan 5 tahun yang akan datang, supaya KPU ini akan memperbaiki diri, terutama dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, secara konsep di antara pemilu 2019 dengan pemilu 2000 sebelumnya 14 dan 2009 dan sebelumnya, ini lebih baik mana Pak secara konsep? Kita tidak bisa membandingkan ya antara hajatan tingkat RT lalu dengan hajatan tingkat kelurahan dan hajatan tingkat kecamatan. Sulit untuk dibandingkan. Kenapa? Karena berbeda. Apa yang terjadi di tahun 2014 itu pemilunya tidak sedahsyat pemilu tahun 2019. Tahun 2019 pemilunya lebih dahsyat karena serentak. Nah, kita tidak adil kalau membandingkan dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena alat ukurnya berbeda. Yang kita ukur berbeda, alat ukurnya berbeda, sehingga kita tidak boleh membandingkan. Kalaupun terpaksa disuruh membandingkan, ya berarti kita harus menggunakan alat ukur yang berbeda supaya tetap proporsional keadilannya. Kalau diukur dari tahun 2014, maka pemilu 2019 ini adalah pemilu yang sangat berat. Karena dalam sehari, terus kemudian secara serentak, lalu tingkat partisipasinya tinggi, dan kegenitan rakyat itu relatif lebih menonjol dibanding 2014. Nah, 2014 kalau diukur dengan pemilu sebelum 2014 juga lebih berat. Kenapa? Ya karena ada perbedaan mendasar di sana antara yang pilihan langsung dengan yang tidak. Itu maaf saya sama-sama langsung. Yang satunya head to head, satunya pesertanya lebih dari 2. Dan lagian saat itu kan memang sudah tidak ada incumbent. Beda ya, ini sangat beda. Oh maaf, yang tidak ada incumbent saat itu tahun berapa? 2004. Yang 2004. Oh ya, 2004. Ya. Ini beda. Jadi saya tidak bisa membandingkan. Oh ya, mari. Oh ya, kedepannya kita pakai kedepannya kita masih pakai konsep yang 2019 atau ada usulan lain yang lebih manusiawi jadi ketimbang konsep pemilu 2019 ini? Saya masih setuju dengan pola yang dilaksanakan tahun 2019, tetapi dengan syarat ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya teknis tadi ya. Nah lalu kemudian ini yang terpenting adalah supaya ini nanti dalam proses akhir penghitungan suara tidak sampai terjadi konflik nasional, maka satu yang saya minta, elit-elit politik jangan membuat stimulus atau melakukan agitasi, provokasi maupun propaganda, karena rakyat Indonesia tidak punya tradisi untuk berbuat kerusuhan sosial.
Nah, yang kedua, saya berharap ada semacam rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional atau apa istilah ya di antara dua kubu itu. Yang ketiga, harus ada power sharing. Ingat bahwa kali ini apple to apple, head to head. Maka di dalam proses pemilu yang apple to apple semacam ini akan meniscayakan pembelahan masyarakat Indonesia. Akan terjadi kebencian-kebencian yang lahir dari dendam kekalahan. Untuk menetralisir itu semua, maka kemudian selain rekonsiliasi nasional, yang ketiga, power sharing. Untuk apa power sharing itu? Adalah untuk melahirkan lagi kebudayaan atau tradisi Nusantara kita, bahwa menang itu tanpa ngasorake. Jadi menang itu tidak boleh dengan merendahkan yang kalah. Apa artinya? Harus ada pemerintahan bersama, pemerintahan yang lahir dari rekonsiliasi, bukan sekedar pemerintahan koalisi, tetapi pemerintahan hasil rekonsiliasi. Kenapa? Siapapun yang menang harus mengakui bahwa lawannya yang kalah itu hampir 50% didukung oleh rakyat Indonesia. Artinya mereka juga harus didengar suaranya, karena mereka bukan suara yang remeh dan main-main. Itu. Lanjut iki, Pak. Terserah. Tapi apik materimu. Asik. Wah kayak gini, Pak. Tak ganti no 2 berita Gak apa-apa. Gawen rong seri. Rong seri, Mbak. Pasti. Lanjut ya. Melihat realitas sekarang ya, elit-elit politik, kita tahu elit-elit politik ya, dari kubu oposisi maupun petahana, di dunia empiris pun dan dunia maya, di media sosial sering apa ya, bantah-bantahan dan sering menghujat juga. Mungkinkah terjadi rekonsiliasi nasional setelah atau pasca pemilu ini? Ya, tradisi Indonesia, kembali lagi ke tradisi. Jadi rakyat Indonesia itu ya ikut pada tauladan. Kalau elitnya ngajak rusuh, grassroots akan rusuh. Kalau elitnya ngajak rekonsiliasi, grassrootsnya akan rekonsiliasi. Nah, cuman saya untuk kondisi politik mutakhir sekarang ini, saya menilai kenapa masih ada pembelahan yang sangat tajam antara petahana maupun oposisi. Ini tidak lain di dalam ilmu politik, ini adalah dalam rangka untuk yang ketiga tadi, power sharing. Jadi ada semacam bargaining power dan bargaining position. Siapapun yang kalah nanti, entah kubu A ataupun kubu B yang kalah ya, itu dia tidak mau dianggap remeh. Artinya oke lah kami kalah, tapi suara kami hampir 50% itu nih, jangan dianggap ringan. Kami memperoleh apa? Jadi ada semacam bargaining atau tawar menawar supaya terjadinya yang ketiga, saran saya yang ketiga tadi ya, ini power sharing kekuasaan. Jadi power sharing kekuasaan yang tidak lahir dari koalisi tapi lahir dari rekonsiliasi. Kenapa? Ya karena lawan tadinya. Kalau koalisi kan dari awal start berangkat itu sudah berteman. Ini pemerintahan koalisi karena dari awal mereka sudah gandengan runtang-runtung. Ini bukan gandengannya, ini justru lawan. Makanya saya menyebutnya ini pemerintahan rekonsiliasi. Inilah yang akan menyelamatkan Republik Indonesia ke depan. Nah, bahwa di medsos, di dunia nyata masih ada suara-suara miring, itu suatu hal yang wajar dalam rangka untuk memperkuat daya tawar masing-masing kubu. Oh ya, kita lepas dari penyelenggaraan pemilu ya, terhadap nanti ke depannya terhadap masyarakat. Kita tahu sebelum pemilu ada film yang namanya Gypsy Killers yang mengupas ternyata kedua paslon ini ternyata sama-sama punya power di tambang batu bara dan PLTU di belakangnya. Yang saya pertanyakan sekarang, mungkinkah ketika nanti ada atau punya presiden baru, masyarakat Indonesia tidak dikibuli lagi? Ini sebenarnya bukan persoalan dikibuli atau tidak. Jadi begini, rakyat Indonesia harus tahu bahwa aset nasional itu adalah untuk kepentingan nasional.
sumber daya alam baik yang ada di perut bumi, yang ada di atas bumi, yang di laut, yang di daratan, yang di angkasa, yang berupa frekuensi dan sebagainya itu sebenarnya adalah aset-aset kekayaan nasional. Untuk siapa? Untuk kepentingan nasional. Nah, kalau untuk kepentingan nasional maka kita berharap pemilik atau yang mengelola aset-aset tersebut sebisa mungkin adalah dalam negeri atau orang-orang yang punya kewarganegaraan nasional kita, tidak asing. Nah, bahwa itu dimiliki oleh siapapun elit kita, yang saya maksud elit di sini bisa elit politik, elit ekonomi, elit budaya, elit hankam, itu macam-macam ya. Yang jelas elit. Biarkan saja. Toh tidak seluruhnya elit ini steril akan penguasaan atau pengelolaan atas ekonomi nasional. Selama itu demi kepentingan nasional, maka pengelola sumber-sumber daya alam nasional yang kita miliki ini sah selama itu untuk kepentingan nasional. Ketimbang nanti dikuasai oleh atau dikelola oleh asing. Mengapa dikelola oleh asing ya? Karena kalau dilepaskan ke mekanisme pasar, maka 70% rakyat Indonesia tidak akan mampu membeli saham perusahaan-perusahaan tadi itu. Lah bahwa ada sekian persen kecil orang nasional kita yang mampu membeli itu, kita syukuri saja. Terlepas dia dari kubu A, kubu B, kubu C, tidak ada persoalan. Yang penting dia orang nasional kita, bukan asing. Saya tetap bersyukur. Mau petahana, mau oposisi, mau orang di luar itu selama mereka adalah warga Indonesia, lalu pengelolaannya itu demi kepentingan nasional, itu saya bersyukur ketimbang nanti dikuasai asing. Walaupun nanti pengelola elit-elit ini nanti mengingkari, itu lebih bersyukur. Jadi elit-elit ekonomi itu yang mereka peroleh sebenarnya hanyalah ini. Mereka hanyalah memperoleh dividen atau hasil keuntungan dari saham-sahamnya. Sementara yang menikmati itu sebenarnya adalah para pekerja-pekerja itu. Jadi yang menikmati itu negara lewat pajak, lewat fee, lewat eksternalitas kos. Lalu rakyat menikmatinya lewat lapangan kerja, lewat rantai pendukung perusahaan tersebut, misalnya rumah makan, rumah minuman, rumah penginapan. Inilah yang kita maksud dengan trickle down effect. Jadi rakyat akan tetap memperoleh berkah dari pengelolaan perusahaan tadi. Yang penting hasil perusahaan tersebut pulang ke tanah air, artinya masuk kembali ke bank nasional kita. Dari bank nasional nanti toh dikreditkan kepada rakyat. Jadi tidak ada istilahnya ini akan elit-elit penguasa ekonomi akan berkhianat, tidak ada itu. Karena kita tidak menghitung dengan rinci sehingga kita menganggap seolah-olah ini dinikmati semua oleh elit. Tidak, ini adalah untuk rakyat. Coba nanti dihitung rinci, nanti akan ketahuan bahwa ini untuk kepentingan nasional pada akhirnya. Iya. Nah, selanjutnya ini Mbak, kita sudah terstigma bahwasannya elit politik di Indonesia misalkan presiden terus menteri-menteri sudah menguasai hampir seluruh kan di masyarakat. Kenapa kebanyakan bahkan angka golput sekarang naik kan gara-gara dibom itu, karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, ketika terjadi ketidakpercayaan di Indonesia, apakah legitimasi terhadap pemerintah itu masih ada atau tidak? Walaupun sebenarnya kita tahu penyelenggaraan pemilu di beberapa daerah antusiasnya bukan karena dia ingin memilih, karena tapi ada stimulus yang berupa materi. Secara Pancasila, orang-orang yang duduk di penyelenggaraan negara itu legitimasinya itu diperoleh melalui sila keempat itu. Di sila keempat itu kan jelas
kerakyatan, artinya rakyat yang dipimpin, berarti ada pemerintahan. Oleh hikmah kebijaksanaan, berarti ada yang membuat hukum atau aturan perundangan. Jadi rakyat dipimpin oleh sebuah pemerintahan, di mana pemerintahan ini diberi landasan yang bernama aturan perundangan. Aturan perundangan dibuat oleh siapa? Oleh permusyawaratan dan perwakilan, oleh MPR dan DPR. Jadi jelas menurut sila keempat Pancasila, legitimasi negara Republik Indonesia itu legitimasinya diperoleh dari sila keempat itu. Nah, sila keempat itu penjabarannya adalah di dalam proses politik. Proses politiknya adalah membentuk MPR dan DPR itu lewat pemilu. Pemerintah juga lewat pemilu sekarang. Nah, sehingga bahwa ada golput yang jumlahnya menurut saya tidak signifikan itu, maka legitimasi politik, legitimasi filosofis, legitimasi aturan perundangan itu semuanya legitimate saya pikir. Nah, kemudian yang angka kecil ini kemana? Mereka tidak menjadi persoalan. Toh di dalam pertempuran besar itu terkadang yang mengungsi itu lebih banyak ketimbang yang berperang. Tapi apakah dengan demikian yang mengungsi kita abaikan? Ya enggak. Tetap kita anggap. Tetapi selama ada yang perang itu sudah legitimate, meskipun sebagian besar mengungsi. Ya, terakhir. Wah, kira. Oh, boleh lali. Terakhir, Bapak secara politis keadaan elit yang punya tambang-tambang ini tidak mempengaruhi secara politik terhadap proses politik mereka. Yang bertugas membuat undang-undang itu adalah DPR. Nah, DPR itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Kedaulatan sekarang itu sesungguhnya ada di partai politik. Selama partai politik itu memerintahkan kader-kadernya yang di parlemen itu untuk membuat aturan perundangan sesuai dengan cita-cita nasional yang diamanatkan oleh konstitusi, maka saya tidak akan khawatir. Yang saya khawatirkan adalah ketika para pemilik atau pengelola perusahaan-perusahaan strategis nasional ini menitipkan pasal-pasal lewat aturan perundangan itu kepada parpol, itu baru saya akan punya kekhawatiran. Nah, ya udah, Pak. Terima kasih Bapak Didin. Tapi mari dibahas kan.